Kualitas ketahanan pangan Indonesia dalam 2 tahun terakhir terus merosot. Data Global Food Security Index menunjukkan posisi Indonesia merosot ke urutan 76 dari 113 negara. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki ketahanan pangan tanah air, bahkan menargetkan Indonesia menjadi negara swasembada pangan. Saya akan membahasnya dalam rapor ketahanan pangan. Kita akan lihat sejumlah data yang membuat akhirnya paling tidak hingga pertengahan tahun 2016 ini data untuk ketahanan pangan Indonesia membaik walaupun masih jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN. Kita lihat dulu untuk tahun 2015 data Global Food Security Index atau GFSI. Di 2015 urutan Indonesia ini berada di angka 76 ataupun urutannya ke 76 dari 113 negara. Dan pada 9 Juni ini ada kabar baik di tahun 2016 menjadi urutannya 71, naik 5 poin. Walaupun seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Seperti misalnya Vietnam ini di urutan 57, Thailand 51, Malaysia 35, bahkan negara tetangga kita Singapura ini ada di urutan ketiga negara terbaik untuk ketahanan pangan di dunia. Kita lihat dulu untuk skor ketahanan pangan Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Di tahun 2012 47,7 dan ada kabar baik seperti yang saya sudah singgung sebelumnya bahwa di pertengahan Juni ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari sebelumnya 4 tahun terakhir untuk indeks ketahanan pangan Indonesia berada di level 40-an, namun pada Juni 2016 ada peningkatan yang cukup signifikan bahkan 2 poin di angka 50,6 sehingga ini membuat posisi Indonesia naik menjadi ke urutan 71 negara dengan ketahanan pangan terbaik di Indonesia di dunia maksud saya, walaupun jika kembali kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, Thailand ini masih sangat jauh. Ini dia adalah penghitungannya untuk daya beli dari masyarakat Indonesia. Ini kita lihat untuk poin-poinnya itu adalah ke poin-poin dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, juga tentang kualitas dan keamanan pangan. Pemerintahan Joko Widodo ini akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan. Ada 4 pilar. Yang pertama adalah pengendalian impor pangan. Ini yang saat ini masih juga terus terjadi, apalagi pada saat menjelang Ramadan seperti ini banyak sekali peningkatan dari permintaan sehingga mau tidak mau akhirnya untuk menekan harga pemerintah kembali membuka keran impor. Salah satunya dari poin ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pangan, kemudian juga pemberantasan mafia impor. Ini juga yang selalu disinggung oleh Presiden Jokowi, mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan. Bahkan Indonesia pernah menjadi negara dengan swasembada beras. Kita lihat saja apakah hal ini juga bisa tercapai pada poin-poin selanjutnya. Kita kembali lagi ke data ini untuk aspek ketahanan pangan di Indonesia. Untuk ketersediaan di tahun 2016 ini juga lebih dari 50 poin, itu 54,1 poin untuk ketersediaannya, sehingga paling tidak ketersediaan ini mencukupi ataupun melebihi dari total permintaan masyarakat Indonesia yang sebelumnya berada di level 51,8 pada tahun 2012. Kita bergeser untuk keterjangkauan. Keterjangkauan ini adalah keterjangkauan masyarakat kita untuk membeli dari hasil tani ataupun juga pangan. Ini terkait harga berarti seperti yang sebelumnya pada saat menjelang Ramadan 120.000, kemudian juga pada paket-paket sebelumnya bahwa penjualan akhirnya menurun karena naiknya harga. Inilah yang terjadi pada tahun 2016. Ada peningkatan, berarti ada peningkatan daya beli masyarakat juga dari Indonesia dari tahun 2012 yang hanya di 45,8 poin saja, sementara di tahun 2016 di atas 50 kembali. Untuk keterjangkauan masyarakat Indonesia membeli pangan di dalam negeri mencapai 50,3 poin. Bagaimana dengan kualitas dan keamanan? Ini yang trennya tidak seperti keterjangkauan dan ketersediaan, karena trennya dari tahun 2012 hingga 2016 ini cukup flat, cukup stagnan dibandingkan dengan 2 poin lainnya. Kita lihat untuk tahun 2012 kualitas dan keamanan ini baru di angka 41,5, kemudian untuk 2016 ini hanya 42 poin saja, sehingga kenaikannya tipis sekali, hanya 0,5% saja dibandingkan dengan poin-poin selanjutnya. Dan cara lagi dari pemerintahan, dari Presiden Joko Widodo untuk memperkuat ketahanan pangan di tanah air adalah penanggulangan kemiskinan petani dan juga regenerasi. Karena pada saat ini 62% petani di Indonesia ini berusia di atas 45 tahun. Lagi-lagi sudah tidak banyak penerusnya ataupun juga anak-anak muda di Indonesia yang menjadi petani, karena kembali lagi kepada kesejahteraan dari petani sendiri. Banyak sekali sekarang petani gurem, yaitu petani yang hanya memperkerjakan petani milik orang lain, sehingga inilah yang akhirnya membuat para petani juga hidupnya di bawah standar, yang juga membuat akhirnya anak-anak dari para petani pun juga enggan menjadi petani karena tidak mau melihat kondisi keluarganya yang masih
di ambang kemiskinan seperti itu, dan juga trennya akhirnya membuat masyarakat ataupun regenerasi dari para petani ini juga akhirnya lebih memilih untuk bekerja di kota. Inilah yang menjadi PR selanjutnya, regenerasi petani yang 60% lebih berumur di atas 45 tahun untuk di Indonesia. Kemudian ada lagi implementasi dari Presiden Joko Widodo adalah caranya adalah untuk implementasi reformasi agraria. Presiden Joko Widodo ini memperkirakan ataupun menargetkan 1 hektar untuk 1 orang petani, sehingga dalam kebijakannya Presiden Joko Widodo ini berencana membuka lahan pertanian baru 1 juta hektar di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kita lihat saja jika benar-benar terrealisasi, maka 1 juta hektar ataupun 1 hektar ini boleh dimiliki oleh petani, sehingga membuat akhirnya kembali petani tidak hanya menjadi upah atau petani buruh saja, namun juga memiliki lahannya dan mengelola sendiri. Dan ini adalah sebaran dari Toko Tani Indonesia. Ini juga salah satu rancangan ataupun salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi melalui pembangunan agribisnis kerakyatan seperti misalnya Bank Petani, Koperasi, UKM, dan juga Toko Tani Indonesia. Inilah Toko Tani Indonesia TTI yang tersebar di Indonesia, hampir sudah seluruh Indonesia. Kemudian juga ada 80 TTI khusus. Ini yang 80 TTI khusus ini adalah 80 toko tani yang dimiliki oleh pemerintah secara langsung. Sementara untuk PUPM ini merupakan pengembangan usaha pangan masyarakat, sehingga pangan masyarakat ini dikembangkan dan juga dijual di Toko Tani Indonesia. Toko Tani ini bertujuan untuk memotong distribusi yang panjang, distribusi yang menyebabkan akhirnya harga pangan di Indonesia juga lebih tinggi dari seharusnya. Toko Tani ini membuka pintu seluas-luasnya untuk para petani yang ingin langsung menjual hasil panennya ke toko tani dengan harga tentunya di atas harga rata-rata, sehingga tidak ada distribusi lagi yang panjang, sehingga akhirnya masyarakat pun diuntungkan karena langsung dari petani dijual di Toko Tani Indonesia. Kita lihat untuk harga-harganya, inilah harga-harga perbandingan jika kita bandingkan dengan harga yang ada di pasar tradisional ataupun juga pasar modern. Kita lihat ini harga dari Toko Tani Indonesia. Yang pertama ada daging sapi di level 75.000, sementara tadi di paket berikutnya sebelumnya di Bekasi masih ditemukan harga daging sapi di angka Rp120.000 per kilogram. Kemudian harga cabai dijual di Toko Tani Indonesia hanya Rp18.000 per kilogram, beras Rp7.900, sementara untuk harga bawang di angka Rp23.000 per kilogramnya. Kemudian komoditas lainnya yang dijual di Toko Tani Indonesia yang dijamin pasti lebih murah dibandingkan dengan di pasar tradisional adalah harga daging ayam di level Rp30.000 per kilogram, sementara gula pasir Rp12.000 per kilogram, dan minyak goreng di angka Rp9.500 per kilogram.